Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan tugas butterfly valve dan safety valve. Di sini anggota kelompoknya yaitu berupa ada Amalia Nur Azizah, Farhan Zaki, serta Farhan Idama, Firda Aisyah Putri, Irza Irfan sebagai saya sendiri, kemudian ada Irza Farina Nur Kurnia, dan dilanjutkan oleh M. Lukman Ihsan, serta Muhammad Taufik Ismail. Adapun case di sini yaitu case pada butterfly valve dan safety valve terdapat definisi, fungsi, jenis, cara kerja, dan komponen. Apa itu butterfly valve dan safety valve? Butterfly valve ataupun sering dikenal sebagai katup kupu-kupu merupakan salah satu jenis valve seperempat putaran dengan disk berbentuk seperti kupu-kupu yang dihubungkan ke sebuah stem dan digunakan untuk mengheningkan, mengatur, dan memulai aliran air. Karena berbentuk disk, inilah yang membuatnya disebut sebagai katup kupu-kupu atau butterfly valve. Safety valve atau pressure safety valve, singkatannya yaitu PSV, yang merupakan suatu alat pengaman otomatis pembuang tekanan berlebih yang digerakkan oleh static pressure upstream dari katup dengan ciri membuka penuh atau popping. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya yaitu ada fungsi. Yang pertama yaitu ada fungsi butterfly valve yang merupakan mekanisme yang berperan sebagai pengatur aliran material dalam diameter pipa besar dengan rotasi seperempat putaran cakram. Butterfly valve mengatur aliran dengan memulai, memperlambat, atau menghentikan media pada fluida yang bertekanan rendah. Butterfly valve lebih digemari daripada jenis valve lainnya. Untuk beberapa proses seperti suhu ekstrim dan korosi merupakan faktor yang dengan mudah mampu membahayakan segel valve. Butterfly valve tahan terhadap dingin dan panas yang ekstrim. Mungkin bisa di next. Dan yang selanjutnya yaitu ada fungsi dari safety valve. Safety valve merupakan peralatan safety yang pada beberapa kondisi merupakan perlindungan terakhir. Fungsi dari penggunaan safety valve yaitu merupakan perlindungan agar meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dan kerusakan mesin dari tekanan berlebih. Safety valve digunakan untuk membuka dan membuang kelebihan tekanan pada peralatan atau sistem dan menutup kembali untuk menghindari pembuangan berlebih ketika kondisi normal pada peralatan atau sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis dari butterfly valve. Yang pertama yaitu concentric butterfly valve. Yang paling dasar di antara beberapa jenis butterfly valve lainnya. Jenis ini juga memiliki desain di mana posisi poros terletak di central disk. Setelah pada valve berada di posisi tertutup atau membuka, maka terdapat beberapa bagian dari cakram yang cakram tersebut bersentuhan atau bergesek secara konstan terhadap sini. Butterfly valve konsentris berikut kerap kali digunakan untuk tekanan dalam rentang yang cukup rendah. Yang kedua, eccentric butterfly valve yang merupakan valve dengan stem yang tidak melewati garis central disk, tetapi berlawanan aliran. Pada saat stem terletak pada garis central disk, valve tersebut dikenal dengan offset tunggal. Namun dewasa ini valve offset tunggal telah tergantikan oleh duplicate offset serta triple offset. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Aku akan melanjutkan penjelasan mengenai jenis butterfly valve. Untuk selanjutnya itu ada double offset butterfly valve. Ini sering disebut dengan ekspansi ganda, yang dengan mempunyai stem yang terletak pada bagian belakang disk, tentunya dengan tambahan ke status. Desain ini sesuai dengan namanya mempunyai dua offset dibandingkan dengan satu kupu-kupu konsentrik. Offset yang pertama yaitu poros terletak tidak di tengah disk, melainkan berada sedikit di belakang disk. Sementara offset kedua adalah poros yang terletak sedikit di sisi kanan. Kemudian ada triple offset. Triple offset dengan sebutan umumnya TOF
kerap kali digunakan dalam keadaan kritis. Saya bisa sangat mirip dengan doubly offset butterfly valve. Triple offset merupakan sumber kontak disk, di mana permukaan disk ini memiliki desain dengan bentuk bulat yang digabungkan dengan bentuk yang sama di sekitar, sehingga menghasilkan kontak minimal sebuah valve dan kondisi tertentu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya terdapat beberapa jenis desain koneksi dari suatu butterfly valve, di mana butterfly valve memiliki sistem perpipaan dengan berbagai macam metode. Nah, metode paling umum yaitu dengan menggunakan metode Wolfer ataupun dengan metode tipe loop. Namun, butterfly valve juga dapat menggunakan tipe flange dan atau yang dikenal dengan sumbu reclaim. Nah, di bawah ini mungkin ada contoh gambar dari penggunaan koneksinya. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis safety valve, di mana pada safety valve ini ada dua jenis. Yang pertama adalah jenis valve spring load safety valve dan juga pilot operated safety valve. Perbedaannya di sini adalah pada pilot operated ini ditambahkan suatu instrumen tambahan berupa pilot valve untuk sebagai pemicunya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu cara kerja dari butterfly valve dan juga safety valve. Untuk butterfly valve sendiri, prinsip dan cara kerja pada katup ini relatif sederhana, yaitu pada butterfly valve mengatur aliran dengan memulai, memperlambat, atau menghentikan media pada fluid yang bersama. Cakram akan membuka dan menutup dengan rotasi torsi rendah 90 derajat dan berfungsi pada aplikasi apapun yang kompatibel. Dengan harga yang relatif lebih murah dan masanya yang lebih ringan, butterfly valve lebih digemari daripada jenis valve lainnya. Selanjutnya yaitu cara kerja dari safety valve. Prinsip kerja safety valve yaitu ketika spring disetting untuk menahan disk yang duduk pada setting surface, tekanan yang datang dari sistem bertekanan akan ditahan oleh disk. Sedangkan disk mempunyai kemampuan untuk menahan pressure dari sistem bertekanan tergantung dari settingan spring, dan kekuatan spring ini diatur oleh adjuster screw. Jika tekanan yang datang dari sistem melebihi kemampuan spring, maka disk akan membuka dan membuang tekanan berlebih tersebut. Jika tekanan berlebih tersebut sudah terbuang, maka disk akan menutup kembali. Oke. Berikut merupakan contoh cara kerja dari safety valve, yaitu untuk gambar yang pertama, yaitu kondisi di mana valve sedang tertutup, di mana tekanan dari arah FS atau yang dari atas ini lebih besar dari tekanan yang FP, sehingga valve akan menutup. Untuk gambar yang kedua, yaitu valve dalam kondisi set pressure, di mana ketika tekanan dari FP ini lebih besar daripada tekanan FS, sehingga nantinya untuk gambarnya ini akan naik dan aliran akan keluar. Sedangkan untuk kondisi yang ketiga yaitu kondisi overpressure, di mana ketika tekanan dari bawah itu sudah mulai menurun dan tekanan dari atas mulai naik, sehingga tekanan dari atas lebih besar dan menutup secara perlahan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Oke, selanjutnya ada komponen dari butterfly sendiri. Ini secara garis besarnya itu ada disusun atas bagian-bagian itu ada steam, body, bolted, sealing, disk, pins, steam sealing, sama bushing. Cuman di sini mungkin yang akan dijelaskan itu secara garis besar aja, itu ada valve body, disk, steam, dan seat gitu. Untuk valve body sendiri itu tersusun dari bahan yang keras dan kaku. Jadi dari house of body valve itu akan melindungi disk dan komponen internal lainnya dari butterfly valve. Nah, ini tuh yang akan digunakan untuk menghubungkan sistem perpipaan dan mekanisme operasi eksternal yang mengontrol disk. Misalnya disk sendiri itu sebagai fitur utama dari butterfly valve yang mampu untuk meregulasi, mengalirkan dan memberhentikan aliran fluida pada pada yang mengalir gitu. Aliran ini nantinya bakalan dikontrol oleh gerakan perputaran dari disk gitu. Aliran fluida ini bergantung dari
besar kecilnya aliran fluida ini bakal bergantung dari derajat ketika disk itu terbuka. Terus selanjutnya ada steam yang merupakan sebagai poros untuk menghubungkan disk ke mekanisme operasi eksternalnya. Dengan penempatan suhu batangnya ini akan dikoneksikan ke disk yang tergantung pada jenis butterfly valve-nya sendiri. Terus yang terakhir itu ada sheet sebagai cincin yang akan disegel di antara ujung disk dan badan valve ketika posnya tertutup. Nah, aksi ini tuh digunakan untuk menghindari terjadinya kebocoran dari fluida jenis apapun. Oke, selanjutnya bisa di next. Ya, oke. Selanjutnya ini ada komponen, kalau tadi dari butterfly valve, sekarang komponen penyusun dari safety valve. Ini tuh tersusun atas adjusting spring, spindle, disk, sama nozzle. Oke, pada safety valve sendiri, itu memiliki fungsinya masing-masing. Sebenarnya pada safety valve sendiri itu yang digunakan untuk menutup safety valve berasal dari helical spring yang terletak yang ditekan oleh adjusting screw gitu. Jadi nanti adjusting springnya bakal ke bawah kan namanya ada springnya. Jadi nanti springnya itu bisa meneruskan ke disk melalui spindle yang ada di bawahnya spring, yang ada di antara spring sama disk itu. Nah, sehingga disk nanti akan menutup nozzle selama gaya dari spring lebih besar daripada gaya tekan yang terdapat pada nozzle. Oke. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Farhan. Ya, mungkin sebelum kita menutup presentasi, mari kita bahas dulu sedikit apa aja sih yang tadi setelah teman-teman bahas. Jadi untuk butterfly valve sendiri itu ya intinya fungsinya tuh untuk menghentikan atau mengatur dan memulai aliran air. Sementara safety valve itu benar-benar untuk pembuangan tekanan safety gitu. Surat pengamanan otomatis pembuangan tekanan berlebih. Selanjutnya ada fungsinya dulu. Intinya dari butterfly valve itu untuk mengatur aturan material, sedangkan untuk safety valve seperti namanya itu adalah sebagai pengaman. Sedangkan untuk jenis-jenis butterfly valve itu ada concentric butterfly valve, terus ada centric, ada doubly offset, terus triple offset, desain koneksi, terus juga sedangkan jenis-jenis safety valve itu cuma ada dua, ada spring loaded safety valve dan pilot operated. Gitu. Mungkin segitu aja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.